Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya, di mana di sini diminta untuk menentukan viskositas dari CH3Cl pada suhu 200, 400, 600 Kelvin dan kondisi juga 1 atm, di mana diketahui parameter Lennard-Jones untuk CH3Cl adalah E per K 355, kemudian sigma sama dengan 4,151 Armstrong. Nah, untuk soal nomor 3 ini menurut saya tergolong cukup mudah ya, tidak terlalu rumit, di mana di sini sudah diberikan rumus penyelesaiannya gitu. Di mana di sini ada viscosity sama dengan 2,6693 dikali 10 pangkat min 5 akar M dikalikan T sigma kuadrat dikalikan dengan integral collisions viscosity tersebut. Di mana kalau sebelum-sebelumnya kita udah tahu bahwa M itu adalah berat molekul. Berat molekul dari apa? Dari zat yang akan kalian cari, gitu ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu di sini zatnya itu apa, gitu ya. Berarti kita bisa menuliskan dulu data yang diketahui yaitu M-nya MCH3Cl yang pertama ya itu sebesar 50,5 gram per gram mol. Kemudian yang kedua data yang bisa kita tulis adalah E per K-nya sebesar 355. Lalu di sini sigmanya itu sebesar 4,151 Armstrong. Nah, nanti pada saat ujian, karena soalnya tidak mungkin untuk ditulis, jadi saya minta parameter yang sudah diketahuinya itu kalian tulis lagi di kertas folionya, ya. Nah, untuk menentukan atau untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita langsung buat grafik saja. Di sini kita buat grafik. Yang pertama itu, mohon maaf, kita buat tabel ya. Jadi kita buat tabel dulu. Untuk kolom yang pertama itu kolom temperatur ya tabelnya. Kemudian juga untuk yang kedua itu adalah KT per E. Lalu di sini ada integral collisions. Kemudian selanjutnya ada akar T. Lalu yang terakhir itu mu atau viscosity pada certain temperatur. Yang ditanyakan adalah temperatur, yang ditanyakan adalah viskositas CH3Cl pada 3 temperatur. Yang pertama kita tuliskan pada temperatur 200 Kelvin, 400 Kelvin, dan juga 600 Kelvin. Kemudian kita mau mencari yang kedua adalah nilai KT per epsilon. Kita tahu bahwa K itu merupakan nilai konstanta Boltzmann. Bisa kalian cari satu per satu atau kalian jadikan 1 per E per K ya. Kemudian nanti bisa kalian dapatkan nilai KT per epsilonnya. Atau di sini bisa saya buat seperti ini ya. Di 1 per epsilon Kelvin itu sama saja kayak 1/355. Atau di sini saya buat lagi kayak K dibagikan dengan epsilon. Tinggal nanti kita kalikan dengan T pada berbagai suhunya. Tuh. Jadi misalkan pada suhu yang pertama itu pada suhu 300. Berarti nanti kalian seperti ini, 1/355 dikalikan dengan T 200. Tuh ya, itu sudah dapat menjawab untuk pada suhu 200. Tuh ya, silakan dibagikan dulu. Jadi di sini kita dapatkan nilai KT per epsilonnya itu sebesar 0,56 pada suhu 200. Dengan menggunakan rumus yang sama ya, kalian bisa menentukan nilai pada suhu 400 dan juga 600. Di sini sudah coba kalian hitung lagi gitu ya. Jadi didapatkan sebesar kurang lebih 1,27 dan yang terakhir pada suhu 600 itu 1,69. Nah, kalau kita sudah dapat nilai KT per epsilon ya, kita bisa menentukan integral collisions. Dari mana? Dari tabel. Tabel yang ada pada apa? Pada buku Byron Bird. Tepatnya di appendix E.2. Yang pertama kita tahu bahwa nilainya itu sekitar 0,56. Nah, di sini silahkan kalian dekati saja nilainya.
sebagai contoh di sini 0,56 itu kita dekati dengan 0,55 sehingga nilai integral collisions-nya itu sebesar 2,178. Begitu pula yang selanjutnya gitu ya. Nilainya 1,27 kalian dekati saja pada nilai 1,25. Tuh. Kemudian yang terakhir 1,69 kalian bisa dekati dengan nilai 1,70. Nah, sebenarnya bisa juga kalian gunakan interpolasi. Tapi di sini kalau misalnya memang sempat waktunya, kalian boleh gunakan interpolasi dan itu lebih baik ya untuk nilainya. Tapi kalau misalnya memang tidak sempat, boleh kalian langsung dekati saja nilainya dengan tabel yang sudah ada. Tuh. Nah, jadi kita dapatkan nilai integral collisions yang pertama itu sebesar 2,178, lalu 1,427, kemudian yang terakhir itu sekitar 1,249. Gitu ya. Jadi appendix-nya itu jangan lupa appendix E2. Lalu selanjutnya kita cari nilai akar T. Nilai akar T itu berapa? Akar T berarti akar dari 200. Jadi sekitar 14,14. Selanjutnya juga akar dari 420. Dan yang terakhir itu 24,5. Nah, setelah itu ya, kita tinggal mencari mu atau viskositas pada masing-masing suhu. Dengan menggunakan rumus yang mana? Rumus nomor satu ini, gitu ya. Oh, saya tuliskan di sini. Kalian tinggal masukkan nilai M-nya sudah dapat, nilai T pun sudah dapat, sigma sudah diketahui ya. Kemudian yang terakhir integral collisions-nya sudah diketahui. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah hitung, jadi kisaran viskositasnya itu pada suhu 200 itu sekitar 7,15 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk suhu 400 itu 1,54 dikali 10 pangkat min 4 ya. Lalu pada suhu yang terakhir itu 2,16 dikali 10 pangkat min 4. Tuh, jadi kurang lebih seperti itu. Lebih singkat dibandingkan sebelumnya ya.